Di balik tuntutan zaman yang semakin maju, profesi guru hari ini menghadapi realita yang tidak selalu mudah. Di tengah tuntutan administrasi, perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, hingga tekanan sosial yang semakin kompleks, guru tetap dituntut menjadi sosok yang sabar, profesional, dan mampu membentuk karakter generasi masa depan. Namun, di balik semua itu, ada cerita, perjuangan, dan pengalaman yang jarang terlihat di balik ruang kelas. Lalu, seperti apa sebenarnya realita menjadi seorang guru di era sekarang? Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Profesi Inspiratif, tempat kita berbincang santai tentang dunia profesi dari sudut pandang yang lebih dekat dan nyata. Halo Kak Aliska. Halo Kak Najwa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Makasih ya Kak udah mau jadi narasumber aku untuk wawancara gitu. Kayak sama-sama. Oke. Sebelumnya mungkin mau boleh perkenalan dulu gitu dari Kak Aliska, latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama aku Aliska Isra Tazkia. Aku baru lulus tahun kemarin ya, berarti Agustus tahun kemarin baru sidang, tapi wisuda baru kemarin. Terus untuk pendidikan terakhir aku di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen dakwah. Itu mungkin. Oke, berarti fresh graduate, masih kebilang lah ya gitu. Ya. Oke, selamat ya Kak udah wisuda. Terima kasih ya. Ya. Terus di sini paling aku nggak akan wawancara yang formal banget gitu ya Kak. Kita mau kayak ya udah ngobrol santai aja gitu tentang kayak gimana jadi aku ini dulu ya. Jadi Kak Aliska itu kayak seorang guru muda lah bisa dibilang gitu kan ya. Guru Gen Z ya sekarang bahasanya. Betul banget Gen Z gitu ya. Nah, jadi aku pengen tahu gitu realita guru Gen Z hari ini gimana gitu kan ya. Nah, mungkin langsung aja gitu ya. Kenapa sih Kak Aliska alasannya gitu milih sebagai guru gitu in this era gitu ya. Mungkin banyak yang bingung juga gitu ya, karena mungkin kalau kita lihat dari latar pendidikan aku bukan pendidikan gitu ya kalau ini. Tapi mungkin karena ya baik lagi gitu. Hari ini realitanya gitu cari kerja tuh susah gitu ya. Dan jadi waktunya pas ada lowongan nih kebetulan di sekolah ya. Kenapa nggak gitu mencoba untuk misalnya ya untuk batu loncatan mungkinnya bisa dibilang gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa aku jadi guru gitu memutuskan. Dan juga mungkin ya karena background keluarga saya semuanya guru, jadi mungkin ada sedikit tradisi lah gitu untuk semua lulusan harus masuk dulu ke sana gitu. Oke, jadi ya gara-gara ada semuanya keluarga yang masuk dunia pendidikan, salah satunya itu juga gitu ya. Oke, yang selanjutnya paling aku mau tahu nih Kak, gimana rasanya Kak Aliska gitu pertama kali ngajar, terus apakah gugup, terus apa sih gitu yang paling susah waktu kakak ngajar gitu? Boleh cerita. Pertama kali yang pasti gugup ada ya, pasti ya, karena kita masuk dunia baru gitu yang kita belum pernah alami gitu. Gugup pasti, terus rasa takut juga ada ya, kayak takut aku bisa nggak ya gitu, karena mungkin nggak ada latihan sama sekali gitu ya, apalagi langsung masuk gitu. Ketambah aku tuh masuk di semester 2, jadi pertengahan, nggak dari awal. Jadi yang mana si anak tuh udah dulunya udah ada guru yang lama nih ya sebelum aku. Terus kalau masuknya ke kesulitannya gitu, itu sih yang paling awal-awal paling sulit tuh kayak membangun bonding sama anaknya gitu, karena karena si anak tuh mungkin karena dia udah terbiasa sama guru yang dulu ya gitu. Jadi saat lihat guru aku tuh lihat aku masuk gitu ya, apalagi anak MI gitu ya, aku ngajar anak MI ya karena sempat gitu. Mereka tuh masih terbilang kayak awal aku masuk kayak siapa nih gitu, apakah dia masih kayak aku ngomong tuh kayak ada yang nggak nurutnya, ada terus kadang kayak apa sih gitu lah, masih ada anggapan tuh karena mereka ya mungkin masih kecil gitu ya, jadi belum bisa belum terlalu tahu cara menghargai gitu ya, atau kayak pergantian guru tuh kayak gitu. Itu sih yang paling susah antara ngebangun bonding antara aku sama muridnya. Itu sih. Jadi intinya kayak pastilah adaptasi sama karakternya juga, adaptasinya sama lingkungan kerjanya juga, sama seniornya itu mungkin agak susah juga ngomongnya, apalagi yang dulu jadi guru aku sekarang jadi partner kerja gitu loh, yang bener-bener kayak gitu ya. Jadi mereka taunya aku dulu kecilnya gimana, sekarang tiba-tiba ngajar gitu kan, jadi agak canggung juga mungkinnya ke akunya gitu ya apalagi. Oke, mungkin yang selanjutnya aku mau tanya nih,
kakak sendiri, apa sih perbedaan yang paling kerasa gitu waktu kakak jadi mahasiswa sama sekarang gitu udah jadi guru? Mungkin kayak ada culture shock atau apa? Beda pasti ada ya, pasti selalu ada gitu. Yang aku baru kerasa nih sekarang ya itu tadi, kalau misalnya kita apa ya, beda gitu kalau kita nyampein materi waktu kita kuliah sama waktu kita ngajar gitu ya. Kalau kuliah kan kita ke teman sendiri gitu ya, ada bahasa yang kadang setara gitu ya, kita paham. Kalau anak-anak itu kan kadang kita tuh harus jelasin ulang apa, terus harus dengan secara rinci gitu ya kalau untuk menjelaskan. Terus dari cara kita bersikap, berbicara itu kan juga beda banget ya, karena kalau dulu kita mahasiswa ya udah gitu ya, orang kita bawa diri sendiri gitu, cuman bawa nama mahasiswa aja gitu. Nah kalau sekarang kan kita jadi guru nih, harus jadi panutan gitu ya istilahnya, meskipun ya kadang kita juga masih kilaf lah ya gitu ya, tapi sekarang tuh kadang harus jadi panutan yang benar-benar jadi bahasa harus dijaga gitu, cara bersikap kita gimana, karena kadang murid itu kan nyontoh dari gurunya itu loh ya, jadi kita harus kadang jaga sikap lah dikit gitu sih paling yang buat aku agak shock dikit gitu. Karena guru tuh kayak jadi apa ya, teladan gitu ya Kak? Iya betul, itu dia yang sulitnya itu Iya, ya, yang beratnya gitu. Oke, nah yang aku mau tahu juga nih Kak, apa sih hal yang paling menyenangkan selama jadi guru yang pernah kakak alamin? Terus apa juga hal yang bikin kakak tuh kayak ngerasa capek atau kayak pengen nyerah jadi guru gitu di sekarang gitu. Kayak untuk yang menyenangkannya dulu mungkin ya. Kalau untuk menyenangkannya sih ya ketemu anak-anak gitu ya tiap hari itu kadang kala bisa aja menyenangkan juga gitu, karena apa ya, lihat mereka ketawa-ketawa gitu, kadang secara tidak langsung kita udah jadi bahagia gitu loh ya. Jadi bahagia tuh kita juga bahagia juga karena aku udah punya kerja nih sekarang gitu, nggak jadi pengangguran lagi gitu ya. Kemarin nggak produktif gitu ya, sekarang kayak ada hal baru yang harus pengen dicoba. Terus kayak misalnya nih banyak tantangan baru nih, aku kadang kala itu ada part serunya juga, kita belajar ini gitu, itu kadang seru juga sih gitu. Kalau untuk serunya sih gitu. Kalau buat hal yang dukanya lah gitu. Iya, dukanya ya apa ya, kayak kalau udah burn out sih, kayak awal-awal sih ya aku pernah ngerasainnya kayak masih bingung nih mana apa harus gimana gitu ngajarnya. Apalagi sekarang kurikulumnya beda gitu ya, dari zaman kita dulu SD, dari zaman aku SD gitu sama sekarang beda gitu kurikulumnya. Paling kayak kalau misalnya ini gimana ngajarnya, terus anak-anak udah mulai gak nurut gitu, kadang kayak capek gitu, gak mau lagi ngajar. Tapi ya pokoknya kalau udah burn out tuh udah pengen semua gitu, gak mau lagi ngajar. Itu sih paling kalau menurut aku ya yang aku rasain. Jadi banyak juga ya Kak, suka ada, duka ada. Iya, terus kadang kala kayak anak-anak nih bisa jadi duka, bisa jadi sukanya gitu, makanya Bener. yang nggak jauh dari situ sih. Menarik. Kayak yang selanjutnya mungkin aku pengen tahu nih Kak, gimana, apa sih gitu pengalaman yang paling berkesan buat kakak selama jadi guru? Kayak oh ternyata jadi guru ada artinya gitu ya, maksudnya kayak berarti banget gitu ya. Ya mungkin selama ini sejauh ini disclaimer aku baru berapa iya. bulan ya, baru 6 bulan. Okay. Jadi belum banyak itu pengalamannya, tapi yang pernah aku rasain tuh yang aku kerasa gitu dulu. Waktu kalau misalnya ada aku tuh nih, aku ngelatih anak aku buat ikut lomba nih ya. Ikut lomba, terus akhirnya dia menang gitu, meskipun dia nggak juara 1 ya, juara 3, tapi itu apa ya, bikin berkesannya tuh kayak oh ternyata ilmu yang aku bagi ke dia, yang aku latih tuh ternyata bermanfaat gitu ya, dia bikin dia menang, juara, terus bangga sekolah juga kan ya gitu, jadi juara. Kayak oh aku merasa bersyukur ya, agak terkesan dikit sih ya, ada kayak gara-gara aku nih dikit ada gitu. Tapi ya mungkin itu sih paling. Terus kalau misalnya murid-murid udah paham nih pelajaran yang aku sampaikan, itu berkesan sih. Berarti kayak oh berarti yang aku sampaikan itu paham, bisa masuk di otak mereka gitu. Itu sih paling. Oke, berarti kalau misalnya ini ya kayak kita tuh ternyata udah ada berdampak gitu, terus kayak ngebuat dia tuh paham gitu sama apa yang kita ajarin. Jadi ada gunanya juga lah gitu ya, itu sih bener-bener. Oke Kak, yang selanjutnya aku pengen tahu nih, menurut kakak sendiri gitu ya, profesi guru buat seorang fresh graduate lah gitu ya, itu kebilang cukup menjanjikan atau enggak sih Kak? Oke, kalau menurut aku ya, kalau buat fresh graduate nih sebenarnya menjanjikan sih, kalau dari biar kita punya pengalaman dan juga skill ya. Karena kan sebenarnya kita tahu ya, fresh graduate kadang kita bingung nih harus bisa apa dan sebagainya. Makanya kalau menurutku kalau misalnya jadi guru tuh benar-benar bisa sih buat kita mengasah skill dulu, terus buat pengalaman juga ke depannya kita, jadi biar kita minimal bisa lah gitu
kayak berbicara depan orang gitu ya dan sebagainya. Dan juga ya buat minumin sipi dulu lah gitu ya bisa. Gitu sih, Gitu sih. benar-benar. Iya. Jadi kayak ada batu loncatan lah gitu buat Iya. misalnya kalau mau ya nyari karir yang lebih gitu. Biar kita punya modal dikit lah gitu. Nah untuk mungkin kalau boleh tahu gitu ya kak, penghasilan kakak nih sebagai guru dan apalagi fresh graduate gitu ya, di atas UMR atau kayak di bawah UMR atau kayak masih standar gitu lah. Ke penghasilan gaji gitu ya. Kalau jadi guru ya, yang kita tahu gitu ya dan banyak diperdebatkan itu guru kayaknya apa ya, jarang gitu ya kalau di atas UMR. Yang se-UMR aja juga kadang gitu ya, apalagi aku gitu yang sekarang statusnya honorer gitu, baru 6 bulan itu masih di bawah UMR sih. Dan emang kalau di sekolah aku nih sekarang gajinya tuh paling ya kalau yang untuk honorer itu masih di bawah UMR, kita belum mencapai UMR gitu ya. Agak susah mungkin ya kalau untuk guru gitu ya, apalagi kalau misalkan kan PNS gitu ya. Lagi berseliweran juga gitu ya berita-berita kayak gaji guru di Indonesia gimana gitu ya. Iya. Pasti ya kalian juga udah tahu gitu ya. Betul, dan itu realita. nggak sepadan ya dengan capeknya kita ya mengajar gitu ya. Meskipun memang kadang kayak aku nih nggak full time gitu ya, nggak ngajar dari pagi sampai sore gitu. Aku masih ada 2 waktu, jadi kayak pagi sampai siang sampai sore gitu ya. Tapi ya tetap gitu ya, dengan capeknya gitu ya, dengan beban yang ditanggung, terus dengan upah atau dengan gaji yang kurang tuh sebenarnya masih ini sih, tetap nggak sepadan banget sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak gitu. Apa sih, aku mau tahu gitu, apa pesan yang mau kakak sampein gitu ya buat khususnya para fresh graduate yang mungkin kayak takut gitu masuk dunia kerja, atau mungkin buat aku nih gitu ya yang mahasiswa yang kebilang mau mahasiswa akhir gitu ya, apa sih yang harus apa ya sedikitnya Persiapkan gitu. dipersiapkan gitu ya untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri. Mungkin ini agak gak etis ya dari aku yang baru 6 bulan kerja gitu ya. Tapi mungkin pesan yang bisa aku sampaikan mungkinnya untuk para fresh graduate dan yang mau fresh graduate gitu ya. Pertama jangan takut ya untuk kita melangkah kerja itu atau melangkah maju gitu, apalagi untuk upgrade diri gitu. Itu pertama jangan takut, dan yang kedua tuh mencari sih, jangan putus mencari tuh. Misalnya kayak kita udah ya sebenarnya kita bagus ya misalnya udah dapat kerjaan, tapi kayak fokus di satu tuh bagus, tapi kalau indeks ekonomi gitu ya, kita harus mempertimbangkan juga dari penghasilan dan sebagainya gitu, dan waktu kerja itu. Jadi kita harus terus mencari ini kiranya yang cocok dengan visi misi, terus dengan tujuan kita juga gitu ya, dengan kebutuhan dan sebagainya itu mungkin. Terus yang ini mungkin yang paling yang buat baru keluar banget nih, cari peluang. Jadi misalnya ada nih kayak meskipun kita nggak sesuai dengan jurusan kita gitu waktu kuliah, tapi kalau ada peluang kenapa nggak diambil gitu. Yang terjadi di aku juga gitu, kayak aku bukan pendidikan nih, tapi orang ada peluang di situ, kenapa kita nggak masuk, kenapa kita nggak ambil. Itu sih yang paling menurut aku lebih penting untuk kita. Jadi jangan terlalu nggak sesuai nggak ini, jadi jangan terlalu realistis kayak nggak sesuai dengan jurusan, tapi ya udah coba aja selagi ada peluang mah gitu kali. Itu sih paling. Selagi kita juga punya kayak udah ada kemampuan buat nyoba di situ ya. Betul. Terus kan biar kita juga lebih upgrade skill kita ya gitu sembari ini. Oke, mungkin aku mau ngucapin makasih banyak gitu ya Kak Rizka gitu yang udah bersedia jadi narasumber aku di video kali ini gitu, dan semoga apa yang tadi Kak Rizka sampaikan gitu ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya buat aku gitu ya, mahasiswa akhir yang mau nyiapin nih gimana dunia kerja. Oke, mungkin sekian, bye.